Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama, channel yang membahas tentang sejarah kebudayaan Islam atau materi-materi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, saat ini kita akan membahas tentang As-Sabiqunal Awwalun. Sabiqunal Awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, pada penasaran kan? Siapa aja orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Oke, kita dengarkan dari Google ya. As-Sabiqunal Awwalun adalah sebutan bagi mereka yang lebih awal memeluk agama Islam dan merupakan orang-orang pilihan Allah. As-Sabiqunal Awwalun berasal dari berbagai golongan, tetapi kebanyakan mereka merupakan golongan Muhajirin dan Ansar. Mengutip buku Sejarah Kebudayaan Islam oleh Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida, As-Sabiqunal Awwalun berasal dari kata as-sabiqun, yang memiliki arti orang yang mendahului. Kata al-awwalun artinya orang yang pertama, sehingga secara lengkap memiliki arti orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Nah, pengertian As-Sabiqunal Awwalun tadi sudah dijelaskan di Google bahwasanya As-Sabiqunal Awwalun itu berasal dari kata as-sabiquna dan awala. As-sabiquna itu bisa dikatakan mendahului ya, ataupun orang-orang yang lebih dulu, bisa dikatakan seperti itu. Dan awala yaitu berasal dari bahasa Arab juga, yaitu awal, yaitu yang pertama. Jadi As-Sabiqunal Awwalun bisa disimpulkan adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah dari golongan wanita, yang kedua dari golongan budak, yang ketiga dari golongan anak-anak, yang keempat itu ada dari golongan orang dewasa. Nah, dari setiap klasifikasi ini ataupun pembagiannya itu ada nama-nama yang pertama kali dari setiap golongan itu masuk ke Islam. Nah, siapa aja sih yang pertama kali masuk Islam? Oke, coba kita dengarkan dari Google ya. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad, dan merupakan satu-satunya istri beliau yang tidak beliau poligami. Sebelum menikahi Muhammad, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Dia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Quraisy. Dan Muhammad adalah salah satu yang bekerja sebagai pegawainya. Oke, jadi dari golongan pertama itu yaitu dari golongan wanita ada Khadijah. Khadijah ini merupakan istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Khadijah ini adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih berumur 25 tahun. Yang sedangkan Khadijah itu sudah berumur 40 tahun. Wah, timpang juga ya, maksudnya usianya jauh gitu, bahkan lebih tua dari Rasulullah Khadijah ini. Namun Khadijah ini adalah istri Rasulullah yang tidak dipoligami. Poligami itu apa sih sebenarnya? Poligami itu adalah memiliki lebih dari satu istri, yaitu misalnya seorang laki-laki punya istri sampai 2 ataupun 3. Kalau di dalam Islam maksimal dari seorang laki-laki itu memiliki istri yaitu maksimal 4. Itu juga diselahkan juga dalam Al-Quran. Nah, Khadijah ini tidak dipoligami oleh Rasulullah sampai beliau meninggal. Lalu Rasulullah menikah lagi dengan istri selanjutnya sampai ke Aisyah. Nah, Rasulullah ini bertemu dengan Khadijah itu ketika Rasulullah bekerja di kafilah-kafilahnya Khadijah ataupun stand-stand dagangnya dari Khadijah. Nah, ketika Rasulullah melakukan pekerjaannya di situ, Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah dan akhirnya mereka menikah dan melangsungkan pernikahannya sampai Khadijah meninggal dan tidak dipoligami. Nah, sebenarnya Khadijah ini juga merupakan seorang Quraisy, yaitu suku yang sama dengan Rasulullah dan juga memiliki buyut yang sama. Yaitu nanti kita lihat ya, tuh dilihat dari bagannya, yaitu Khadijah dan juga Rasulullah ini masih dalam satu suku yang sama dan juga memiliki buyut yang sama juga. Tapi kan kalau misalnya saudara itu nggak boleh menikah ya. Nah, ini seperti ini diperbolehkan karena itu sudah jauh buyutnya, udah dari beberapa generasi, tetapi walaupun itu masih satu buyut dengan Rasulullah, tetapi itu kan sudah berbeda generasi, jadi diperbolehkan untuk menikah.
Oke, selanjutnya itu ada dari golongan budak, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah bin Syarahil, atau Syurahbil, bin Ka'ab bin Abdil Uzza bin Yazid bin Imril Qais bin Amir bin An-Nu'man. Zaid bin Haritsah berasal dari Banu Kal yang menghuni sebelah utara Jazirah Arab. Pada masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan Zaid bin Haritsah. Ia adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Zaid bin Haritsah ini awalnya adalah budaknya dari keponakan Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah ini sebelumnya adalah seorang budak. Budak itu ketika zaman Arab, maksudnya ketika di Arab sana dulu, ketika zaman jahiliyah, itu adalah orang-orang yang memiliki kasta paling rendah, yaitu orang-orang yang boleh diperlakukan apapun bila mana seseorang itu memiliki budak ataupun seorang majikan itu memiliki budak. Nah, tetapi ketika Zaid bin Haritsah ini diberikan kepada Rasulullah, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, dan Zaid bin Haritsah ini masuk Islam lalu merdeka. Itulah makanya Islam ini adalah agama yang membawa karunia bagi seluruh alam semesta. Yang awalnya budak, yang awalnya orang yang di bawah, itu menjadi orang yang setara dengan siapapun, seperti itu. Oke, selanjutnya pengertiannya dari golongan anak-anak yang akan disampaikan oleh Google dulu. Silakan Google. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 SH 599 Masehi. Wafat 21 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, adalah khalifah keempat yang berkuasa dan imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Nah, dari anak-anak ini ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, yaitu dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah keponakan dari Rasulullah SAW dan juga bisa dikatakan anak angkat beliau dan juga murid Rasulullah SAW. Dan juga nantinya Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah keempat. Selain itu, khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga nanti akan menikahi anak Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, di mana Ali bin Abi Thalib ini yang nantinya akan menjadi menantu Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari golongan orang dewasa. Dari golongan orang dewasa ini ada siapa sih? Nanti akan dijelaskan oleh Google. Abdullah bin Abu Quhafah 573 sampai 23 Agustus 634 per 21 Jumadil akhir 13H, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama yang dibayat sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya, Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Tadi kan sudah dibacakan oleh Google ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abu Quhafah, yaitu nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa beliau ini dipanggil Abu Bakar As-Siddiq? Nah, terutama di bagian gelar As-Siddiqnya. Ada yang tahu As-Siddiq itu apa? Nah, As-Siddiq itu adalah berasal dari kata Siddiq, yaitu benar atau membenarkan. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini kenapa diberikan gelar As-Siddiq? Karena beliau ini membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini apa ya? Isra Mi'raj ini adalah perjalanan dari Madinah, yaitu pun Masjidil Aqsa ke Yerusalem, yaitu selanjutnya akan melakukan perjalanan lagi ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, itu banyak dulu ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu banyak yang nggak percaya. Namun Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama kali membenarkan bahwasannya Rasulullah telah melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, makanya
Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan gelar As-Siddiq, yaitu yang benar atau yang membenarkan, seperti itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat Rasul yang nantinya akan menjadi khalifah yang pertama, yaitu khalifah, karena ada 4 juga, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu yang keempat itu Ali bin Abi Thalib yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi itulah tadi ya, itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, itu atau disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu dibagi menjadi 4 kelas ataupun diklasifikasikan menjadi 4, yaitu dari golongan wanita, golongan budak, golongan anak-anak, dan juga golongan orang dewasa. Di golongan wanita itu ada Khadijah, dari golongan budak itu ada Zaid bin Haritsah, ya, dari golongan anak-anak itu ada Ali bin Abi Thalib, dan juga dari golongan orang dewasa itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah poin-poin yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya siapa-siapa saja yang pertama kali masuk Islam dari keempat golongan tersebut. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Kita bertemu lagi di materi-materi selanjutnya, materi-materi yang membahas tentang sejarah agama Islam. Oke, jadi untuk lebih tahu lebih jauh tentang sejarah agama Islam, pantengin terus channel ini, dan see you. Bye bye.